memutuskan, menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. Drama sidang Mahkamah Konstitusi yang terus berlarut itu sejatinya seperti menampar muka negara ini sendiri. Betapa busuknya lembaga tinggi negara sekelas Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dipercaya sebagai tempat mengadukan masalah hukum, tempat kita menyandarkan persoalan hukum, tapi ternyata wajah mereka bopeng-bopeng dan tidak enak dilihat oleh mata. Peran besar Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi, dalam meloloskan Gibran, keponakannya sendiri yang juga anak dari iparnya, yaitu Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Itu terlihat telanjang semua dan dilihat mata semua orang tanpa ada lagi rasa malu ketika mempermainkan hukum hanya untuk kepentingan politik praktis. Rasanya sedih hati ini melihat lembaga hukum tinggi negara dibully, dicaci maki, dikatain mahkamah keluarga lah, dikatain mahkamah komedi lah, dan lain-lain dan sebagainya. Hancur sudah marwah hukum kita ke titik yang paling bawah ketika dia dibiarkan dikuasai oleh segelintir orang yang punya ambisi. Saya sendiri nggak ngerti. Para hakim itu kan sudah disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Yang seharusnya mereka takut ketika bersumpah atas nama Yang Kuasa. Tapi mereka menunjukkan betapa rendahnya harkat martabat manusia ketika sumpah itu sendiri dilanggar demi urusan dunia semata. Di mana moral mereka, para hakim itu, ketika mereka akhirnya ketahuan sudah melanggar kode etik kehakiman dan diketawain oleh banyak orang? Di mana rasa malu mereka? Kita ini sebenarnya adalah bangsa religius. Sedikit-sedikit melibatkan nama Tuhan. Dan ibadahnya sudah pasti kencang. Sampai jidat ini gosong dan menghitam. Tapi ketika melihat perilaku hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi itu, yang sama sekali tidak punya rasa malu memegang jabatan yang seharusnya amanah. Karena mereka adalah wakil Tuhan di dunia. Saya kok melihat bahwa sebenarnya banyak dari kita ini agamanya cuman kosmetik doang. Jauh beda dengan negara Jepang misalnya, yang sering dianggap orang-orangnya tidak bertuhan. Mereka itu punya budaya malu yang luar biasa kalau skandal mereka terungkap ke publik. Coba perhatikan saja, pejabat di Jepang kalau ketahuan punya skandal, mereka biasanya mundur dari jabatan tanpa harus diminta atau dipaksa. Atau lebih ekstrim lagi, para pejabat di Jepang itu harakiri atau membunuh dirinya sendiri sebagai tanda membuang malu di hadapan rakyatnya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bahkan ketika ditanya apakah akan mundur kalau ketahuan bersalah, dia lagi-lagi bawa nama Tuhan. Jabatan itu miliknya Allah, katanya. Tanpa ada rasa malu lagi. Seperti mulutnya itu terbiasa membawa nama Tuhan dalam perkara seremeh apapun. Dan terbiasa bersembunyi dari kemaksiatan dengan berlindung di balik jubah Tuhan. Jujur, saya itu geli. Mungkin sudah dalam taraf jijik melihat kelakuan mereka semua. Saya itu pendosa, tapi nggak pernah bawa-bawa nama Tuhan dalam perkara kemunafikan. Dan apa yang terjadi di tengah gonjang-ganjing di Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia minimal memunculkan yang namanya Majelis Kehormatan. Yang melantik para hakim di Majelis Kehormatan adalah juga Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang akan disidang. Jadi yang disidang melantik yang akan menyidang. Lucu kan? Pasti akan terjadi yang kata orang Jawa, pakewuh, atau tidak enak perasaan. Benar saja,
putusan Mahkamah Kehormatan meski sudah mengakui ada pelanggaran berat di Mahkamah Konstitusi, putusan akhirnya tetap saja malu-malu kucing. Profesor Jimli Asidiki, Ketua Mahkamah Kehormatan, hanya memecat Anwar Usman dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tidak memecatnya dengan tidak hormat dari profesi Hakim Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman hanya dipecat dari ketua dan tidak boleh mengadili masalah pemilu lagi karena dikhawatirkan ada konflik kepentingan. Keputusan Mahkamah Kehormatan itu sepertinya gagah perkasa, tapi sejatinya nggak membawa dampak apa-apa. Seperti cuman melap bibir basah saja. Keputusan yang sama sekali tidak keras dan tidak membuat kapok para hakim di Mahkamah Konstitusi. Para hakim di sana pasti ketawa melihat betapa ringannya keputusan buat mereka. Oke lah, minimal kita sudah tahu di Mahkamah Konstitusi ada pelanggaran etik berat. Kalau begitu, bagaimana dengan hasil keputusan para hakim itu? Bukankah hasil keputusan dari pelanggaran para hakim itu seharusnya menjadi ilegal? Enggak ternyata. Enggak begitu di negara kita tercinta ini. Di sini keputusannya tetap berjalan meski hakimnya ketahuan melakukan pelanggaran. Final and binding katanya. Atau mengikat dan tidak bisa diubah. Meski masyarakat mengejeknya, putusannya meloloskan Gibran jadi calon wakil presiden itu jalan terus. Meski punya beban bahwa Gibran sebenarnya adalah calon wakil presiden bodong atau ilegal